Di sebuah desa terpencil di kaki bukit, hiduplah seorang gadis bernama Rarasati. Sejak kecil, ia dikenal pendiam, namun memiliki tatapan yang dalam, seolah menyimpan rahasia yang tak diketahui orang lain. Di balik desa itu, terbentang sebuah hutan lebat yang disebut warga sebagai hutan terlarang. Tak ada yang berani masuk terlalu jauh, karena konon hutan itu dijaga oleh makhluk gaib yang tak kasat mata. Suatu malam, nenek Rarasati yang sudah renta memanggilnya. Dengan suara lemah, ia mengungkapkan bahwa Rarasati adalah penerus garis keturunan penjaga hutan tersebut. Ia juga menyebut nama para penjaga gaib hutan itu, seperti Banaspati yang berapi, Wewe Gombel yang mengintai dari pepohonan, dan Genderuwo yang menjaga batas gelap hutan. Awalnya Rarasati menolak. Ia merasa dirinya hanya gadis biasa, bukan seseorang yang mampu menghadapi makhluk gaib atau ancaman dari dunia luar. Namun segalanya berubah ketika sekelompok orang kota datang membawa alat berat. Mereka berencana menebang hutan untuk dijadikan kawasan wisata modern. Warga desa terpecah. Ada yang tergiur uang, ada pula yang takut akan kutukan. Rarasati mulai merasakan panggilan yang tak bisa ia abaikan, seolah hutan itu sendiri memanggil namanya. Dengan langkah ragu, ia memasuki hutan untuk pertama kalinya. Suasana sunyi, angin berbisik, dan bayangan pohon terasa hidup, membuat jantungnya berdegup kencang. Di tengah hutan, ia bertemu sosok misterius, makhluk gaib penjaga lama. Sosok itu tidak menyerang, justru menguji keberanian dan niat Rarasati sebagai calon penjaga. Ujian itu tidak mudah. Rarasati harus menghadapi ilusi ketakutannya sendiri, bayangan masa lalu, dan rasa ragu yang hampir membuatnya menyerah. Dalam keputusasaan, Rarasati teringat ajaran neneknya. Ia duduk bersila, memejamkan mata, lalu melafalkan mantra pelindung dengan suara bergetar. Sangkan paraning dumadi, kawula nyuwun pangayoman, jaga ragalan jiwa, satuhun nyawiji karo alam. Perlahan suasana berubah, angin menjadi tenang, bayangan menghilang, dan sosok gaib itu menunduk, seolah mengakui Rarasati sebagai penjaga yang sah. Setelah lulus ujian, ia kembali ke desa dengan tekad baru. Ketika para penebang mulai memasuki hutan, sesuatu terjadi. Kabut tebal muncul, suara aneh terdengar, dan alat berat mereka berhenti berfungsi. Rarasati berdiri di batas hutan, menghadapi mereka. Dengan suara tegas, ia memperingatkan bahwa hutan itu bukan untuk dirusak, melainkan dijaga. Orang-orang kota itu akhirnya mundur, diliputi ketakutan yang tak bisa mereka jelaskan. Sejak saat itu, Rarasati resmi menjadi putri penjaga hutan terlarang, berdiri di antara dunia manusia dan dunia gaib, menjaga keseimbangan yang tak terlihat.